Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini dikejutkan dari berbagai berita bahwa Kapolda Jawa Timur dikabarkan ditangkap terkait narkoba. Padahal ini sudah baru dilantik begitu kan. Lah, ini menjadi tantangan kita bahwa narkoba, sabu-sabu dan sebagainya itu kita harus lawan bersama. Masa seorang Kapolda baru dilantik, baru naik jabatan menjadi Kapolda, akhirnya ya bisnisnya sabu-sabu begitu. Dan bahkan ini menjadi trending topik di Kapolda. Bahkan Jawa Timur sudah dicederai dengan Kapoldanya sendiri yang melakukan atau menggunakan sabu-sabu atau narkoba. Seperti ini yang trending topik di Twitter. Ini yang menjadi trending topik hari ini di Twitter. Kapolda tersingkat dalam sejarah kepolisian, miris, tragis, memalukan. KPK nggak curiga nih 29,97 miliar loh Kapolda tajir melintir se-NKRI. Ini harta kekayaannya. Polri nggak bisa dipercaya, jamaahnya sudah ketahuan lama ngobat, kok malah dinobatkan jadi Kapolda Jatim. Sekarang ditangkap pula. Terbongkar, EPW sebut isu Kapolda Jatim Teddy Minahasa pakai narkoba sudah sejak lama. Wow, ini kok sejak lama masih dipelihara begitu? Bagaimana tes urinnya begitu? Seharusnya kepolisian itu ya tes urinnya setiap bulan begitu kalau bisa. Kapolda Jatim Irjen Teddy ditangkap bersama Kapolsek Kapolri. Saya minta proses pemecatan. Wow. Pak, apa benar saat Kapolda Jatim yang baru ketangkap karena ubas Pak Jokowi ngomong gini? Ini Kapolda dan Kapolresnya semuanya berada di sini. Mumpung heboh tentang polisi Sambo, perang bintang Polri dan sebagainya ini. Sosok Kapolda Jatim baru Irjen Tony Harmanto pernah pecat puluhan polisi yang terlibat narkoba. Ya semuanya harus dipecat semuanya. Karena memang Jawa Timur sudah dicederi sendiri dari Pak Kapolda sendiri kok. Baru dilantik lalu kemudian sudah ya bisnisnya sudah seperti ini begitu. Ini Irjen Tony Harmanto ditunjuk jabat Kapolda Jatim gantikan Irjen Teddy Minahasa. Saya sampaikan sebagai masyarakat Jawa Timur khususnya ya kepada Irjen Tony Harmanto, usut-usutnya bagi orang-orang yang melakukan tindakan narkoba dan sabu-sabu, semuanya diberantas. Saya selalu berada di belakang Pak Kapolda ini yang baru ini. Kapan pelaksanaannya? Rakyat ingin segera melihat Irjen Teddy, mantan Kapolda penjual narkoba ini dihukum mati. Bisa saja terkena hukuman mati begitu kan. Masa seorang Kapolda bisa melakukan seperti itu? Dan bahkan ini menjadi trending topik bahwa narkoba itu adalah musuh terbesar bagi kita. Jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga kita, mari kita bersama-sama bergandengan tangan saling memberantas narkoba yang merajalela di Jawa Timur ini. Bahkan ini 8 Kapolda positif amfetamini saat tes urin masuk ke istana. Wow, luar biasa. Harus diperiksa semua ini. Ini benarkah Kapolda Jawa Timur ditangkap Propam terkait narkoba? Jika benar, kita apresiasi tinggi Kapolri Sigit yang berani ambil langkah ini. Ini sesuai janjinya, ikan busuk harus dipotong kepalanya. Hukum akan tajam tidak hanya ke bawah, tapi juga ke atas. Dia mentang-mentang menjadi Kapolda Jawa Timur, baru dilantik begitu kan, tiba-tiba mainnya narkoba begitu. Dan bahkan harta kekayaannya 29 miliar. Wow, luar biasa, dapat dari mana? Padahal sebelum dilantik dia mengatakan kita harus bersama-sama di kepolisian. Kalau ingin kaya jangan cari di kepolisian. Itu pedatonya setelah dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur. Tahu-taunya sendiri yang melakukan begitu. Kenapa ini begitu besar tantangan kita kepada anak-anak kita, kepada rakyat Indonesia khususnya begitu kan. Ini Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa ditangkap anggota Fadil Imran. Ini nama 10 orang yang terlibat. Jadi luar biasa ini sudah dicederai dengan narkoba yang luar biasa ini.
Ada berpangkat Bribka, ada Kapolres dan mantan Kapolres. Ujungnya ke TM Kapolda Jatim. Sindikat narkoba kalau sudah melibatkan oknum anggota polisi, gawat, sudah parah benar. Jadi kalau ini bermain dengan kepolisiannya, dibiarkan, lalu kemudian dengan pengedarnya bermain, lah apalah buat. Ini sudah semakin marah. Maka saya minta kepada masyarakat kecil atau khususnya di Jawa Timur, minta kepada Pak Sigit sebagai selaku Kapolri, setiap polisi 1 bulan dicek urin. Apakah benar melakukan itu? Bisa jadi. Ya, kita harus bersama-sama harus melakukan itu begitu sebagai masyarakat kecil. Ini sangat meresahkan sekali begitu. Apalagi ya orang-orang yang sudah berpengalaman ini, mungkin tidak hanya Kapoldanya, pasti ada anak buahnya yang di belakang ini atau siapa, kita usut tuntas setuntas-tuntasnya begitu. Anak buahnya terlibat pencurian motor Rai mengikuti Kapolri copot Sumut ini. Wah, luar biasa ini. Narkobanya luar biasa ini. Teddy Minahasa, polisi terkaya yang baru dilantik jadi Kapolda Jawa Timur tanggal 11 Oktober, tertangkap dalam kasus narkoba. Baru 4 hari dilantik kok. Teddy inilah yang membongkar jaringan judi online 303 yang melibatkan Sambo dan 124 kasus dan 226 tersangka. Apakah ini perang bintang di balik layar? Bisa jadi. Nah, karena orang-orang Verdi Sambo itu bukan orang yang bodoh begitu kan. Jadi kalau dibongkar jaringan online 303 yang melibatkan Sambo, ya siap-siaplah di balik ini, karena mungkin orang yang berperang dalam bintang atau di balik layar ini bisa jadi seperti itu. Bisa jadi semuanya melakukan itu begitu kan. Tapi tidak semuanya. Bahkan kayak Verdi Sambo kan sudah dibongkar habis-habisan oleh Minahasa ini, oleh Teddy ini. Saya kemarin itu mengapresiasi sekali sebagai Kapolda Jawa Timur begitu, sebagai orang Jawa Timur, bahwa Teddy Minahasa bisa membongkar judi online 303. Tapi nyatanya di balik ini tahu-taunya ditangkap terkait narkoba begitu. Dan bahkan kasus-kasus narkoba, bahkan ada beberapa 8 orang yang kemarin yang masuk ke istana itu sudah kena tes urinnya positif begitu. Ini sudah menunjukkan bahwa di Jawa Timur masih menjadi misterius ya dalam penanganan narkoba begitu. Kasus Kapolda Jawa Timur adalah fenomena gunung es. Harga dari Cina 2 juta per kilo, dijual di Indonesia 2M per kilo. 500 T per tahun perputaran uang untuk narkoba jenis sabu doang yang dikeruk dari rakyat Indonesia selain dampak kerusakan moral yang dahsyat edankan. Wah, luar biasa ini. Harus ditangkap dan seadil-adilnya siapa di balik ini. Pasti banyak orang-orang yang melakukan atau menjual atau pengedar narkoba itu. Dan seperti ini beritanya. Ini beritanya. Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati. Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Reses Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharso mengatakan menerapkan pasal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara untuk para tersangka kasus jual beli narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa Putra. Mukti merinci para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112, Jogto pasal 132. Dalam Undang-Undang 35 tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun. Kalau bisa hukuman mati saja begitu. Bukti mengatakan pihaknya sudah menetapkan Irjen Teddy Minahasa yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba ini. Lebih lanjut, Bukti menyebut kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan jajaran Polres Jakarta Pusat setelah dilakukan pendalaman sejumlah anggota Polri diduga terlibat. Pihaknya pun melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Kapolres Bukti Tinggi AKBP. Dari lokasi tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebesar 2 kg. Wah, luar biasa ini. Harus dihukum mati ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo mengungkap dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran gelap narkoba. Teddy diduga menjual narkoba terkait kasus di Polres Bukit Tinggi. Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika ini merupakan pengembangan dari perkara yang ditangani Polda Metro Jaya.
Sejumlah masyarakat dan anggota Polri berpangkat Bribka, Kompol dan AKBP juga turut terlibat. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukit Tinggi. Teddy Minahasa sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat sejak 25 Agustus 2001. Ia kemudian ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Erjen Neko Afinta. Penunjukan Teddy berdasarkan surat telegram Kapolri ST2134 tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani ASDM Polri Erjen Wahyu Widada. Wah, harus ditangkap ini, harus benar-benar ditangkap orang-orang seperti ini. Ini sudah mencederai orang masyarakat Jawa Timur begitu kan. Apalagi gubernur begitu kan, dicederai dengan Kapolda sendiri. Mari kita berantas narkoba, mari kita berantas narkoba, tahu-taunya sendiri yang melakukan sendiri begitu kan. Bahkan ini diredar begitu. Ini Erjen Teddy Minahasa, polisi terkaya RI, diciduk Propam, hartanya 29 miliar. 29 miliar hartanya. Padahal dalam pidatonya kemarin, saya kalau ingin kaya jangan di kepolisian, bilangnya begitu. Tahu-taunya ya sendiri yang melakukan itu begitu. Ini harus sadar dirilah sebagai Kapolda Jawa Timur, baru dilantik akhirnya mainnya narkoba begitu. Jakarta, Kapolda Irjen Teddy Minahasa dikabarkan diciduk Propam karena kasus narkoba. Irjen Teddy diketahui sebagai Kapolda terkaya Indonesia. Berdasarkan data LHKPN, Irjen Teddy diketahui memiliki harta lebih dari 29 miliar. Teddy diketahui melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 29 Maret 2022. Saat itu ia masih menjadi Kapolda Sumatera Barat. Wah, lumayan ini 29 miliar. Teddy memiliki 53 bidang tanah dan bangunan. Adapun tanah dan bangunan milik Teddy itu tertulis berada di Pandanglang, Pasuruan hingga Malang. Wah, ini sudah antisipasi dari Kapolda untuk pensiun ya. Teddy juga melaporkan memiliki 4 alat transportasi senilai 2,75 miliar. Keempat kendaraan yang dilaporkan Teddy adalah mobil Jeep Wrangler tahun 2019 senilai 750 juta. Wah, dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 500 juta, surat berharga sebesar 62 juta, serta kas dan setara kas sebesar 1,5 miliar. Jumlah kekayaan ini membuat Erjen Teddy menjadi polisi terkaya Indonesia. Lah, kalau memang ingin menjadi kaya, jadi pengusaha itu, bukan menjadi pengedar narkoba begitu. Inilah yang kemudian tantangan keras bagi Jawa Timur, bahwa mari kita berantas narkoba karena narkoba itu adalah musuh kita bersama begitu. Apalagi Kapoldanya masih masih seumur jagung ya, masih baru dilantik begitu, 4-5 hari begitu kan dari sekarang. Dan sudah bermain dengan dengan narkoba. Bagaimana kalau dia memimpin 5 tahun? Bagaimana? Tidak semuanya pengedar narkoba di Jawa Timur semakin merajalela. Saya kira seperti itu. Pasti ada orang-orang di belakang ini, harus diusut tuntas siapa di Jawa Timur itu. Karena dia tidak sendirian, pasti banyak melakukan itu. Siap-siaplah bagi mereka yang pengedar narkoba. Siap-siap ditangkap begitu. Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait narkoba. Dari CNN, Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Untuk diketahui, Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai Kapolda Jawa Timur berdasarkan surat telegram Kapolri. Posisi Kapolda Jawa Timur itu sebelumnya diduduki Erjen Neko Afinta. Meski demikian, Teddy belum resmi menjalani proses serah terima jabatan sehingga saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Teddy Minahasa juga tak terlihat dalam rombongan perwira tengah hingga perwira tinggi Polri di Istana Negara hari ini. Jokowi mengumpulkan sejumlah perwira di Istana Negara siang ini. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan akan mengkonfirmasi hal tersebut. Senada Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halamuan Siregar mengaku belum dapat informasi terkait penangkapan Teddy. Kadif Propam Mabes Polri Ejen Sahardiantono belum memberikan keterangan terkait tersebut. Bahkan Kapolda ini, anggota DPR Jan Verdi Sambo Minahasa, Teddy Minahasa ini baru dilantik. Kenapa masih bermain seperti ini begitu? Inilah yang kemudian
mencederai Jawa Timur begitu. Dan bahkan tidak hanya ini, komentar-komentar netizen itu memberikan buruk dan stigma kepada polisian di Jawa Timur begitu. Baru dilantik main narkoba begitu. Inilah orang-orang seperti ini kita usut tuntas siapa di belakangnya. Pasti banyak anak buah ini begitu, apalagi dia memberikan kesempatan di Jawa Timur. Bagaimana kalau dia menjabat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan bahkan bertahun-tahun, dia akan semakin merajalela narkoba di Jawa Timur begitu. Dan bahkan seperti ini komentar-komentar netizen. Ini komentar para netizen. Kapolda Ijen Minahasa dikabarkan diciduk Propam karena kasus narkoba. Semuanya kasus narkoba. Wow, luar biasa ini. Jika berita bertangkapan Kapolda Jatim itu benar, maka benar tulisan saya bahwa undang-undang tentang kepolisian dan struktur di bawah presiden harus diakhiri. Polisi bukan militer dan BRIMOB dibubarkan. Wow. Polisi bukan militer dan BRIMOB dibubarkan. Bukan seperti itu ya. Irjen Teddy Minahasa Kapolda Jatim yang baru punya harta 30 miliar dan 53 rumah. Wow, jangan-jangan ya kita dicari sendiri, telusuri siapa yang sebenarnya. Kapolda tangkap narkoba bikin preskon juga dong. Ini ceritakan pada anak cucu kalian ada banyak kasus polisi pemakaian dan pengedar narkoba di zaman presiden ini. Ada 8 Kapolda, ada Kapolda masa jabatan cuma 4 hari, polisi terkaya diciduk Propam kasus penjual narkoba, hartanya 29 miliar. Tapi buzzer cebong sibuk jegal Anies. Ya memang banyak yang menjegal Anies Baswedan begitu kan. Ya tunggu Anies Baswedan jadi presiden, semuanya akan dihabisi. Karena Anies Baswedan tidak mau dikompromi dengan para bisikan-bisikan oligarki itu dan kepentingan-kepentingan sendiri. Kesimpulan dari saya adalah bahwa mari bersama-sama kita usut tuntas, dan narkoba ini adalah musuh kita bersama begitu. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu dikenal sebagai provinsi yang banyak ulama, terus bersolawat dan sebagainya. Masa dicederai dengan Kapolda yang baru ini. Usut tuntas siapa di balik layar yang memainkan peran ini, dan bahkan anak buah yang pengedar anak buahnya pasti ada. Saya yakin pasti ada, ditangkap semuanya itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.